Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mohon izin waktunya. Di pagi yang cerah ini, saya ingin menjabarkan sistem peradilan pidana. Baiklah, tanpa basa-basi, langsung kita capcus. Nah, yang pertama, untuk pembahasan ini, saya akan membahas seperti apa sih ruang lingkup sistem peradilan pidana. Seperti yang akan kita bahas mengenai ruang lingkup sistem peradilan pidana, sebelum itu kita akan mengurai dari definisi sistem, yang mana sistem itu sebuah kesatuan yang terbagi dari bagian-bagian. Subsistem yang sifatnya kompleks, singkatnya sistem adalah keseluruhan di antara bagian-bagian yang saling terhubung. Jadi, di dalam sistem peradilan pidana, ini banyak unsur-unsur di dalamnya beserta tujuannya. Dalam ranah pidana, lalu, bagaimana sistem peradilan pidana itu bekerja dan apa sih tujuannya? Dalam ruang lingkup kajian sistem peradilan pidana, itu disebutkan ada 5 ya teman-teman, 5. Yang pertama, sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu proses yang berorientasi pada mekanisme tahapan administrasi peradilan dan tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Kedua, sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu sistem yang berorientasi pada tujuan dan hasil dari peradilan pidana. Ketiga, sistem peradilan pidana dilihat secara lumrati dari berbagai model dan karakteristik pada sistemnya. Keempat, sistem peradilan pidana dilihat dari adanya komponen-komponen dan subsistem di kekuasaan formal. Kelima, sistem peradilan pidana sebagai bagian sistem sosial masyarakat. Jadi teman-teman, kelima sistem inilah yang dinamakan suatu hubungan kompleks dalam peradilan pidana. Nah, sekarang pada ruang lingkup yang akan kita bahas ini adalah yang kedua dari sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem. Nah, menurut Frank Remington dalam gagasannya mengungkapkan sistem peradilan pidana itu memfokuskan penyelesaian perkaranya melalui pendekatan sistem ketertiban. Penyelesaian ini didekatkan sistem oleh menurut Romli Atmasasmita, yang ciri-cirinya dari pendekatan sistem itu haruslah yang pertama, menitik beratkan koordinasi dan sinkronisasi komponen-komponen peradilan pidana yang dilalui oleh yang pertama, kepolisian yang memiliki kekuasaan dalam penyidikan, kemudian kejaksaan yang mempunyai kekuasaan penuntutan, lalu pengadilan yang mempunyai kekuasaan mengadili, dan yang terakhir adalah lembaga pemasyarakatan yang memiliki kekuasaan dalam pelaksanaan putusannya. Pendekatan sistem haruslah ada pengawasan dan pengendalian dari adanya penggunaan kekuasaan dari komponen-komponen yang telah disebutkan. Nah, kemudian tujuan dari sistem ini memprioritaskan dalam efektivitasnya dalam menanggulangi kejahatan daripada penyelesaian perkaranya. Maka ini bisa juga disebut ke dalam ketertiban, bukan dari penindakannya. Nah, bisa ditarik, jadi kesimpulannya itu, sistem peradilan pidana itu menggunakan perspektif manajemen, bukan normatif ya, yang mana hal tersebut memperhatikan dari interaksi, interkoneksi, dan interdependensi dari keseluruhan dalam sosial budaya masyarakatnya, memperhatikan pengaruh dari berbagai bidang seperti teknologi, politik, ekonomi, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah memperhatikan dari sinkronisasi dalam unsur komponen lembaga penegak hukumnya. Nah, hal ini juga telah disebutkan oleh Laporta. Saya harap materi yang saya jabarkan ini dapat teman-teman pahami. Bila perlu, teman-teman cari sumber lain supaya wawasan teman-teman itu gak hanya terpaku dari materi yang saya jabarkan. Teman-teman semua, di pagi yang cerah ini, saya harap teman-teman semua menjaga kesehatannya. Stay safe everyone, karena corona ini ya benar-benar meresahkan kita. Banyak sektor-sektor yang terdampak dari corona. Baiklah, demikian saya akhiri. Dengan Allah saya meminta ampun. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak kekurangan, karena saya juga adalah manusia biasa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.